Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat digital. Hari ini kami berada di ruang kerja Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum, selamat siang Pak Kadis, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ya. Baik Pak Kadis, kita melihat ini dari beberapa poin penting terkait dengan misi Pemda Kabupaten Toli-Toli. Kira-kira untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu seperti apa capaian kerja yang telah dilaksanakan di tahun 2021 hingga di akhir 2022? Silakan Pak Kadis. Terima kasih terkait dengan misi Bapak Bupati Toli-Toli dan Wakil Bupati untuk mendukungnya itu di tahun 2021 ya. Karena kita masuk pada poin keempat tentang masalah infrastruktur. Yang pertama, kegiatan penanganan kawasan kumuh, penanganan jalan-jalan lingkungan itu kami sudah laksanakan sesuai rencana yang sudah ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait juga dengan itu, kita sudah memprogramkan di Renja kita, itu setiap tahunnya itu bantuan bedah rumah, itu 200 unit rumah. Iya, itu untuk di 10 kecamatan? Untuk di 10 kecamatan. Baik. Alhamdulillah, kita ini melebihi target dari apa yang kita sudah rencanakan. Contoh, pada tahun 2021 itu khusus di Kecamatan Ogodede, Batu Ilo itu 41, Desa Kabetan 79, jumlah 120 unit. Ya. Nah, tahun 2022 editan 120 unit dengan 77 unit itu di Kecamatan Baulan, Galang dan Ogodede itu sudah 2 tahun berturut-turut dapat bantuan. Nah, tahun 2022 khusus untuk APBN kita mendapatkan 500 unit lebih. Itu tersebar di Kecamatan Dampas Selatan, Ogodede, Kecamatan Toli-Toli Utara, dan Kecamatan Basidondo serta Kecamatan Lampasia itu berjumlah kurang lebih 500 unit. Itu khusus untuk tahun 2022. Dan ini semua bersumber yang pertama dari DAK. Yang tahun 2022 adalah dari APBN. Nah, dan ada juga APBD berjumlah 9 unit. Baik. Itu kami sudah laksanakan sesuai rencana. Masalah penanganan jalan lingkungan, kami sudah alhamdulillah kami sudah mendapatkan, sekalipun itu karena situasi kita terus terang dari tahun 2021 ini sampai 2022 kita masih ada dampak daripada COVID-19 sehingga apa yang kita sudah rencanakan itu masih ada yang belum bisa kita laksanakan karena terkait dengan penanganan COVID-19 tahun 2020 sampai dengan 2022. Ya, baik Pak Kadis, jika kita berbicara masalah kawasan kumuh seperti itu, kira-kira indikator yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah kawasan itu tergolong kumuh atau tidak? Jadi itu di dalam kawasan indikatornya itu ada 7, yaitu penataan rumah yang tidak beraturan, jalan lingkungannya itu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dengan juga sanitasi yang ada, itu salah satunya itu Pak, sehingga itu dikatakan itu adalah kawasan kumuh. Tapi alhamdulillah kita dari tahun 2021 sampai dengan 2022 ini sudah ada pengurangan kawasan kumuh yang kita sudah laksanakan kurang lebih 2 hektar. Sehingga itu kami alhamdulillah, sekalipun dengan keterbatasan anggaran kita di Kabupaten Toli-Toli, sekali-sekali saya katakan masih dampaknya itu, tapi kita masih dapat melaksanakan tupoksi kita sesuai
visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Baik, untuk faktor sendiri itu Pak Kadis, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga terjadi pemukiman dan perumahan kumuh? Kira-kira faktor seperti apa yang menyebabkan? Begini, pertama itu salah satunya adalah bertambahnya penduduk itu yang khususnya di ibu kota. Itu biasanya karena ada pendatang yang datang itu tidak punya rumah dan lokasinya itu biasa ada keluarga yang memanggil bahwa mari sama-sama kita membangun di sini, tinggal di sini. Di situ salah satu faktor sehingga terjadi kumuh yang kita tidak dapat kendalikan secara langsung. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman bisa untuk mengatasinya sekalipun tidak secara signifikan sesuai apa yang kita rencanakan. Ya, setidaknya faktor kepadatan penduduk begitu ya Pak Kadis. Ya baik, kira-kira untuk di Kabupaten Toli-Toli, khususnya di Kecamatan Baulan ini yang memang warganya itu banyak begitu ya dibandingkan kecamatan lain. Kira-kira dalam tanda kutip yang masuk dalam zona merah pemukiman atau perumahan kumuh? Jadi yang masuk di dalam kawasan kumuh, kita di sini hampir semua kelurahan masuk. Baik. Kawasannya itu baik itu dari kawasan pertama adalah Sidoarjo dan Kelurahan Penasakan, Kelurahan Baru, Kelurahan Nalut dan Kelurahan Telei. Tidak terlepas juga untuk mengantisipasi itu di Kelurahan Tambun karena ada di situ potensi. Itu ada di sana terminal dan pasar. Biasanya di dalam itu lokasi pasar dan terminal terjadi masyarakat di sana banyak untuk makanya kita untuk antisipasi itu. Solusinya seperti apa Pak Kadis untuk menciptakan pemukiman itu agar terlihat sehat dan indah dipandang mata? Makanya ini kita sekarang di dalam khususnya penanganan kawasan kumuh kita berkolaborasi dengan OPD terkait. Kenapa? Karena kalau kita hanya difokuskan hanya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman, itu kita tidak bisa untuk melaksanakannya karena situ banyak OPD yang terkait. Baik itu misalkan sanitasinya, dia punya air bersihnya. Makanya itu untuk penanganan itu kita harus berkolaborasi dengan OPD-OPD terkait itu Pak, supaya tidak terjadi bertambah lagi kumuh di kabupaten atau khususnya dalam kota. Ya, setidaknya ini harus ada kolaborasi begitu ya antara stakeholder, beberapa OPD juga terkait dengan masalah ini begitu. Bahkan kita melibatkan BUMN dan BUMD. Baik. Bagaimana untuk penanganan kawasan kumuh kita di Toli-Toli khususnya dalam kota. Baik, untuk kedepannya nih Pak Kadis, untuk rencana kerja di 1 tahun ke depan khususnya di sektor perumahan dan pemukiman, kira-kira seperti apa? Yang pertama, ke depan pada tahun 2024 itu prioritas pertama adalah penanganan kawasan kumuh Kelurahan Sidoarjo, itu eks kebakaran dan sekitarnya. Kita tahu bersama bahwa dampak dari musibah kebakaran pada tahun 2020 tanggal 2 itu sampai saat sekarang masyarakat yang di sana itu mungkin Bapak Ibu sudah lihat masyarakat masih tinggal di huntara yang tidak atau kurang layak untuk ditempat. Insya Allah tahun 2024 itu kami salah satu prioritas yang kami kerjakan. Yang kedua adalah bagaimana penanganan jalan-jalan lingkungan daerah kumuh sehingga kita bisa mengurangi lagi kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Iya. Baik Pak Kadis, terkait dengan retribusi, kira-kira untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, untuk retribusinya seperti apa? Terima kasih. Kalau kita menyangkut masalah retribusi, ini dari tahun ke tahun memang kita di kawasan pemukiman ini, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, hanya satu sumber atau itu, yaitu retribusi pemakaman. Baik. Tapi menurut itu kami ikuti rapat, tahun 2024 itu
retribusi pemakaman mungkin tidak akan diambil dipungut lagi karena ada aturan baru menurut penjelasan dari Kabar Hukum. Makanya ini tinggal sampai pada tahun 2023 retribusi pemakaman baik yang ada di Kelurahan Telei itu yang kita pemakaman yang ada di sana. Ya baik, maka di yang terakhir ini memang dibutuhkan sinergitas begitu ya bersama stakeholder ataupun beberapa perangkat daerah kira-kira untuk mewujudkan sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemda terkait dengan perumahan gotong royong begitu ya Pak Kadis. Kira-kira kedepannya seperti apa harapan dari dinas? Harapan saya tentu kalau kita mengharapkan itu apa yang disampaikan slogan Pak Bupati itu gotong royong, seperti di dinas kami tentu ada kolaborasi antar semua stakeholder yang terkait sehingga program-program yang ada di perumahan rakyat dan kawasan pemukiman ini bisa kita tangani dengan kolaborasi dengan OPD lain dan BUMN dan BUMD yang ada di Kabupaten Teli supaya penanganan baik itu bantuan perumahan kepada masyarakat yang kurang mampu maupun kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Teli kita bisa tangani secara baik. Ya baik, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli. Tentunya dalam hal ini berharap kepada seluruh unsur dan stakeholder agar bersama-sama menciptakan suasana nyaman dalam mewujudkan pemukiman kota yang sehat, layak huni, dan berkelanjutan. Saya Risdawati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.